jalannya upacara. Upacara berlangsung hikmat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dan diikuti jajaran aparatur sipil negara serta pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi ajang untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan dan tanggung jawab dalam misi kemerdekaan. Usai upacara, Pemkot Bandar Lampung bersama Forkopimda menggelar sejumlah perlombaan yang berlangsung meriah, di antaranya joget balon, balap bakiak, tarik tambang, lomba makan kerupuk, serta berbagai perlombaan lainnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, sebagai penerus bangsa, seluruh pihak harus bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah memiliki tugas membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara Forkopimda berperan menjaga keamanan dan kenyamanan. Eva juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota besar yang aman, nyaman, dan membanggakan. Kita sebagai penerus bangsa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan harapan Eva, seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, kita jaga daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dia menegaskan Pemkot Bandar Lampung akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan daerah dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama. Dopri melaporkan dari Bandar Lampung. Iring-iringan traktor hias mewarnai sejumlah ruas jalan lingkar Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur dalam Karnaval Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Traktor-traktor hias ini merupakan hasil swadaya dan kreativitas persaudaraan operator traktor Lampung yang sudah terbentuk lebih dari 4 tahun yang lalu. Di sepanjang rute yang telah ditentukan panitia, warga tampak antusias menunggu rombongan traktor hias lewat meski cuaca begitu panas. Terlihat beberapa penonton melambaikan tangan ke arah rombongan traktor, bahkan mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphone mereka. Menurut keterangan Ketua Persaudaraan Operator Traktor Lampung, Edi Sutoyo, kegiatan ini diikuti lebih dari 100 operator traktor dari berbagai wilayah, diantaranya Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Metro. Tujuannya untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, sekaligus memberikan hiburan masyarakat. Kegiatan karnaval ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati pertama 17 Agustus, kedua kali memperingati ulang tahun komunitas Guyub Rukun Lawase. Guyub Rukun ini udah berjalan berapa tahun? Udah ada 4 tahun. Udah ada 4 tahun ya. Selain karnaval, acara dilanjutkan dengan potong tumpeng hari jadi portal ke-4 tahun, serta berbagai hiburan dan lomba. Salah satunya adalah lomba tarik suara untuk kategori umum. Wahyu melaporkan dari Lampung Timur. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendistribusikan 292 unit alat bantu kesehatan kepada lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan keterbatasan mobilitas. Seluruh penerima bantuan ini berasal dari warga di 20 kecamatan. Bantuan diberikan berdasarkan usulan dari masing-masing kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Dari total 292 unit alat kesehatan tersebut terdiri dari 203 kursi roda, 29 tongkat kaki 3, 25 alat bantu dengar, 21 walker, dan 14 krok. Didistribusikan secara bertahap. Adapun tujuan bantuan tersebut untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dalam menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari agar lebih produktif dan mandiri. Kita dalam rangka HUT RI, kita bersama-sama membagikan alat kesehatan, ya. Harapan kita di HUT RI yang ke-81 ini perkembangan Kota Bandar Lampung harus begini. Ada berapa lokasi? Ada 22 lokasi hari ini. Nah, ini Pak Dandim yang dampingin kita. Kesehatannya apa saja Bunda yang dibagi? Ada kursi roda, terus tongkat, alat pendengar, satu lagi apa? Ya, tuh banyak.
Program alat bantu kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Bandar Lampung. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Labuan Ratu, Bandar Lampung dan sejumlah pengendara di Jalan Bypass Soekarno-Hatta digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas Selasa siang. Mayat pria yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun dengan ciri-ciri berambut panjang berkumis ini pertama kali ditemukan tergeletak di pinggir jalan tak jauh dari sebuah SPBU oleh sopir truk Fuso. Penemuan mayat pria tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang tiba ke lokasi langsung menggelar olah TKP serta membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk guna dilakukan pemeriksaan visum. Menurut polisi, dari pemeriksaan awal pada jasad korban ditemukan luka lecet pada bagian wajah dan kakinya. Pada bagian tubuh terdapat luka bekas lindasan ban kendaraan. Diduga mayat tersebut merupakan korban tabrak lari. Mayat ini tidak ditemukan identitas alias anonim. Jenis kelaminnya enggak? Jenis kelaminnya laki-laki. Kondisinya pada saat itu terdapat luka lecet di kening, dada, bekas lecet aja, dengan kaki sebelah kanan. Sejauh ini polisi masih mencari tahu identitas mayat pria tersebut serta menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan berbekal keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Sementara guna kepentingan penyelidikan, jasad korban masih menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui identitas dan ciri-ciri korban untuk mendatangi rumah sakit maupun kantor kepolisian terdekat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sopir truk bernama Mulya Ari Suryana tak berkutik saat diamankan petugas tim Resmo Polresta Bandar Lampung di sebuah warung di kawasan Natar, Lampung Selatan pada Rabu pagi. Sopir truk itu diamankan serta langsung dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung karena diduga terkait kematian seorang pria anonim yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung pada Selasa pagi kemarin. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku, identitas korban terungkap dan diketahui bernama Nana Sutiana, warga Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Korban merupakan kernet truk yang dikemudikan oleh pelaku. Menurut polisi, awalnya pelaku bersama korban dari Cilegon, Banten, hendak menuju wilayah Sumatera Selatan. Namun setibanya di Kota Bandar Lampung, kendaraan truk yang dikemudikannya beristirahat dan mengantri pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Labuan Ratu, tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga karena tidak mengetahui korban sedang beristirahat di kolong samping truk. Pelaku kemudian menjalankan kendaraannya dan melindas korban hingga meninggal dunia. Usai mengisi bahan bakar jenis solar di SPBU setempat, pelaku kemudian melaju pergi dan tidak mengetahui keberadaan korban yang telah tewas di lokasi kejadian. Dan pada saat menyalakan kendaraan dan hendak akan mengantri, diduga sopir ini tidak mengetahui adanya seseorang yang sedang beristirahat di bagian belakang sebelah kiri truk. Diduga sopir ini tidak mengetahui bahwa orang itu merupakan kernet dari supir tersebut, sehingga pada saat melaju kendaraannya melindas orang tersebut yang diduga kernet dari supir tersebut. Dalam peristiwa ini, polisi menyita kendaraan truk besar yang dikemudikan pelaku sebagai barang bukti. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku serta sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengungkap pasti kasus tersebut. Sementara usai dilakukan pemeriksaan visum, jasad korban kini masih berada di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung, sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk disemayamkan di rumah duka di Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Seorang pelajar SMA Negeri 1 Waikunang, Kecamatan Apung Barat menjadi korban begal saat hendak pergi ke sekolah. Korban mengalami luka tembak cukup serius. Aldi, seorang pelajar berusia 17 tahun ini dilarikan ke rumah sakit karena usus dan ginjalnya pecah, terkena peluru tembakan pelaku begal. Korban ditemukan oleh rekan sekolahnya Andika dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Menurut Andika, saat tiba di Dusun Pagar Dewa, korban dihadang dan dilempari batu oleh pelaku yang membuat korban berhenti. Kemudian pelaku berusaha merampas kunci motor, namun korban berusaha mempertahankan. Kemudian pelaku langsung memukul pelipis kiri kanan korban dan mendorong senjata api hingga pelaku menembak perut bagian kiri korban. Pas di tengah perjalanan dibegal sama orang, Pak. Peristiwa ini kita ketahui dari mana? Ini dari tetangga ngebel ke saya, Pak, ke rumah. Itu luka di bagian mana aja, Pak? Kena tembak? Yang lukanya luka tembakan di perut ini tembus ke belakang, Pak. Terus setelah tergeletak di bawah, anak saya dipukul dua-duanya alisnya, Pak, pakai ujung pistolnya itu tadi. Sampai bengkak dia, Pak. Saat ini nunggu operasi, Pak. Soalnya usus sama ginjalnya pecah nih, Pak, kena peluru. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan mengejar pelaku begal sadis tersebut. Bahwa pada tanggal 16 sampai Merasa dirugikan, kuasa hukum Sri Ningsih Ridho Juwansyah resmi melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Lampung pada 20 Agustus 2026. Ridho menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak sesuai dengan fakta. Pihaknya mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait keberadaan Sri Ningsih pada saat isu tersebut disebut terjadi. Menurut Ridho, pada 16 hingga 17 Agustus, Sri Ningsih dalam kondisi sakit dan memiliki surat izin sakit dari Rumah Sakit Immanuel. Sedangkan pada 18 Agustus, Sri Ningsih berada di rumah untuk menjalani pemulihan dan mendapatkan perawatan medis lanjutan atau home care. Alibi tersebut disebut diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi, serta rekaman CCTV di kediaman Sri Ningsih. Kuasa hukum menyebut bukti tersebut menunjukkan kliennya tidak berada di hotel sebagaimana narasi yang beredar. Dalam laporannya, Ridho menyebut dua akun TikTok, yakni Melaniati dan Ngopi Sosial, sebagai akun yang diduga menyebarkan konten tersebut. Pihaknya meminta Polda Lampung mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang dinilai merugikan nama baik kliennya. Nah, terhadap konten-konten itu kita udah ngambil langkah hukum ya terhadap dua akun TikTok, yaitu yang pertama akun TikTok Melaniati, lalu yang kedua akun TikTok Ngopi Sosial. Kita sudah resmi melaporkannya ke Polda Lampung, sekarang sedang diproses. Kita di sini benar-benar mau ngelurusin bahwa kejadian itu tidak pernah menimpa terhadap klien kami, Ibu Sri. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung turut melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait isu tersebut. Ketua BK DPRD Bandar Lampung Yuhadi menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar. BK DPRD menegaskan akan bersikap objektif. Jika anggota dewan terbukti melakukan pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan. Namun jika terbukti menjadi korban fitnah, BK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap nama baik anggotanya. Sebagai Ketua Badan Kehormatan membela, sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan membela orang yang tidak bersalah difitnah di luar. Lembaga DPR harus menjaga marwah. Tapi kalau besok di kemudian hari ternyata Bu SN ini salah, saya juga akan memberikan punishment. Tapi kalau nggak salah wajib dibela. Kini pihak Sri Ningsih menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Lampung dan berharap laporan tersebut dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang dinilai sebagai fitnah tersebut. Naupri melaporkan dari Bandar Lampung. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelar meriah di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Senin 17 Agustus 2026. Pemerintah Kampung Bumi Ratu melaksanakan karnaval dan pameran kostum unik. Pawai diikuti oleh masyarakat antar RT dengan menampilkan beragam kreativitas, mulai dari anak sekolah, tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga SMP semua turut berpartisipasi.
Antusias warga terlihat dengan beragam kostum yang ditampilkan, di antaranya pakaian adat dari berbagai provinsi, miniatur koperasi desa Merah Putih, kendaraan forklift, beko loader, seni kuda lumping, baju dari plastik bekas, bahkan warga antusias dengan mewarnai badan menjadi buto ijo. Ketua Panitia HUT RI Kurniawan didampingi Kepala Kampung Bumi Ratu Taufik Hidayat mengatakan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan. Menurutnya karnaval budaya dan kostum unik menjadi cara masyarakat Bumi Ratu untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini jumlah peserta meningkat signifikan, lebih dari 1.000 masyarakat antar RT turun ke jalan dengan pengawalan langsung dari anggota Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan untuk memastikan kelancaran acara. Masyarakat menempuh jarak sekitar 2 km di jalan lintas tengah Sumatera. Alhamdulillah pada tahun ini meriah masyarakat Kampung Bumi Ratu khususnya sangat besar sekali. Artinya hampir seluruh masyarakat Kampung Bumi Ratu hadir dalam rangkaian acara-acara yang diselenggarakan oleh panitia dengan perlombaan-perlombaan. Salah satunya itu perlombaan karaoke yang diselenggarakan selama 3 hari, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat terkait dengan seni dan yang ada di Kampung Bumi Ratu. Usai pawai budaya, masyarakat masing-masing RT melanjutkan lomba yel-yel dan tarian kolosal. Sebelumnya, rangkaian peringatan HUT RI juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti lomba karaoke, lomba kerapihan RT yang dimenangkan oleh RT 1 Dusun 2 dan keluar sebagai juara umum antar RT di Kampung Bumi Ratu, dan lomba ria anak-anak seperti balap kelereng, balap karung, hingga kompetisi e-sport Mobile Legends. Dari Waikanan, Asep Setiawan melaporkan.